Halo sahabat Forum Terkini, saat ini saya Adinda berada di tempat kejadian perkara kasus kecelakaan yang melibatkan purnawirawan anggota Polri dan menewaskan mahasiswa UI, tepatnya di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Di mana tepat di belakang saya merupakan tempat kejadian perkara kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI ini. Sementara itu nantinya rekonstruksi ulang ini akan dilaksanakan oleh pihak Polda Metro Jaya melibatkan instansi terkait. Sementara itu mobil milik purnawirawan Polri dan juga motor milik korban akan dihadirkan dalam rekonstruksi ulang ini. Kemudian di sekitar lokasi terlihat juga beberapa awak media sedang menunggu dimulainya rekonstruksi ulang kasus kecelakaan ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Adinda beserta juru kamera yang bertugas melaporkan untuk Forum Terkini. Adegan pertama adalah 1. Saksi Saudara Eko mengemudikan kendaraan Pajero akan datang dari arah sana dengan kecepatan 30 km/jam. Nanti akan kita abadikan. Saksi 6 adalah rekan dari korban yang berjalan beriringan di belakang motor Kawasaki. Terus kamu maju lagi. Terus dipindahin ke sini rame-rame, tinggal dipindahin apa saja. Tapi banyak orang ya. Setelah diangkat dari tengah jalan, sebelah kanan. Yang kanan, sebelah kanan, garis perut. Nah, ada. Posisi korban seperti ini. Kopling mau tekan kiri. Ini kan ke sana. Dan ke sini kan. Ke sini. Ini ada. Ini sama ini ya. Kemudian turun. Ini masanya. Apa yang dilakukan? Dalam ini ngecek korban, Pak. Depan sini enggak? Ya, ngecek korban, Pak. Mundur. Oh, mundur lagi. Sesuai itu ya? Ya. Pak, permisi Pak. Buka. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal ya pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA.
Jadi metode TA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga katakan 2,5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya lihat kasus ini sebetulnya yang jadi main pointnya, kenapa pengemudi sepeda motor itu sudah meninggal dijadikan tersangka. Itulah jadi viral. Nah, diterbitkannya SP3 itu sesuai dengan undang-undang juga pasal 230. Jadi kalau misalnya pihak almarhum tidak puas dengan penetapan itu, ya nuntut aja pengadilan. Penyidikan yang sudah dilakukan polisi sampai terbitnya SP3 itu sudah betul. Jadi kalau itu dianggap salah, silakan aja nuntut pengadilan. Dasar penetapannya, Pak? Dasar penetapannya karena ada pasal 230 itu. Dia dianggap punya kesalahan di dalam pasal 310 ayat 3 dan 4, dan setelah diperiksa oleh penyidik sebagaimana pasal 106, maka penyidik menerbitkanlah SP3 sesuai dengan pasal 230. Saya rasa ini mesti kita klarifikasi, mesti kita betulkan.